Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Di sini saya mau review tentang sanggar budaya yang ada di Desa Godan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan. Di sini saya mau menemui tokoh atau legend atau maestro tentang budaya di Kabupaten Grobogan. Di sini rumah atau sanggar budaya di rumah Bapak Raden. Di sini dari teman-teman atau saudara-saudara atau masyarakat yang ada di wilayah sini, disinilah pusatnya kesenian budaya dari desa maupun sampai kota. Kesenian apapun ya, dirangkum, dicakup di sini oleh Bapak Raden. Maka dari itu ya, untuk lebih lanjutnya kita nanti bisa cerita, biar tahu cerita Grobogan bagaimana, tradisi Grobogan bagaimana, bahasa Grobogan bagaimana, dan kebudayaan Grobogan ada apa. Di sini kita akan rangkum dan kita akan tanya-tanya sama Bapak atau tokoh budaya yang ada di Kabupaten Grobogan, yaitu Bapak Raden. Ikuti saya. Oke, untuk warga Grobogan harus tahu bahwa di Kabupaten Grobogan ada sanggar budaya dan kita bisa belajar bersama tokoh kita dari Kabupaten Grobogan, yaitu Bapak Raden. Ya, ini beliau orangnya. Selamat sore, Bapak Raden. Selamat sore, Saking Santen. Apa di sini benar terlalu besar nek aku tokoh. Iya. Biasa saja. Di sini Pak Raden nggak mau dibilang tokoh ya, sebagai penggiat aja budaya di sini. Mudah-mudahan bisa menular pada anak-anak, kembali pada jati dirinya orang Jawa, anak Jawa. Untuk di sini sanggar budaya ya Pak ya, bukan sanggar tari ya Pak ya. Betul. Sanggar budaya itu berarti mengikuti segalanya. Semuanya yang ada di sini, baik tari, musik, kerawitan dan sebagainya. Bukan pusat tapi tempatnya memang di sini. Kami mengadakan ini mengatakan bahwa di sini adalah padepokan. Padepokan adem ayem. Di sini ternyata orang mengatakan atau punya nama padepokan adem ayem. Ayem. Ya, oke. Di sini anak-anak di sini dididik dan belajar tentang mengenai seni dan mengenai tradisi, lesan dan budaya, sopan santun, tata krama, unggah-ungguh. Di sini banyak juga ada kalangan ya dari anak-anak muda maupun tua sering berkumpul di sini di sanggar atau padepokan adem ayem sini ya Pak. Ayem ya. Oke, ini juga ada teman-teman dari kalangan muda juga, ada mas-masnya, ada mbak-mbaknya. Masnya ini dari mana Mas? Wirosari. Oh, dari Wirosari. Oke. Ini sama, Masnya Wirosari. Mbaknya? Ini? Oh, Wirosari. Oke. Di sini kita juga belajar, Mbak. Saya di sini juga mau belajar bagaimana tentang tradisi Grobogan, seni Grobogan itu yang dulu ya sudah punah atau vakum dan ini sekarang ingin dimunculkan lagi oleh tokoh-tokoh atau bisa dikatakan penggiat-penggiat budaya dari masyarakat maupun nanti dari kepegawaian dari dinas. Di sini akan ditumbuhkan lagi dan diajarkan oleh masyarakat lagi untuk anak-anak generasi berikutnya. Terutama di sini kita belajar sama Bapak Raden. Oke, nanti kita sedikit ingin tahu ulas balik di sini ada apa aja. Oke. Monggo Bapak diterangkan Bapak. Wonten mriki lari-lari anak-anak itu selalu belajar dari TK sampai dewasa. Bahkan ini sudah generasi yang keempat untuk berlatihan di sini. Terus banyak sekali anak-anak itu bermain di sini, permainan tradisional semuanya. Itu ada beberapa macam permainan tradisional. Sekitar ada 73 yang pernah aku alami sejak kecil. Terus ada unggah-ungguh, maca basa Jawa, nulis aksara Jawa, maca buku, lajeng pengetahuan-pengetahuan tentang tentang tradisi Jawa. Di samping kerawitan, musik angklung, lalu ada juga apa ya, dongeng
ada kentrung. Nah, saya berbicara kentrung bahwa karena di Gerobokan itu sudah tidak ada kentrung, ternyata kentrung itu juga manjur untuk berbicara komunikatif dengan masyarakat. Maka anak-anak ini saya ajari untuk bermain kentrung. Mereka, saya tidak punya kentrung, hanya saja saya punya kelompok kecil namanya, saya namakan trungeng. Trungeng, kentrung dan trungeng. Alatnya sama, kita padukan dengan gamelan. Lalu ya, anak-anak mencoba, saya coba untuk bermain itu, ternyata anak-anak itu senang. Dan karena kami mempunyai media yaitu wayang yang berjudul wayang hewan-hewan. Nah, hewan-hewan ternyata anak-anak juga mudah untuk berkomunikasi, dan anak-anak itu senang, semangat juga untuk bermain, semangat juga untuk berlatih. Setiap hari latihan. Kadang-kadang saya sok ngentek waktu ini, mereka kepingin dolan-dolan ke tempatnya saudara itu tidak ada, karena setiap hari ada latihan. Setiap hari anak-anak itu datang ke sini berlatih apapun. Kak, di sini adalah tempat pembelajaran. Ya, terima kasih Bapak. Yeah. Tentang kentrung saya baru ingat dan baru dengar, dalam benak hati saya tadi bertanya-tanya. Kentrung itu suatu cerita atau suatu musik atau tari atau gimana Bapak? Di Gerobokan itu apakah di daerah mana yang ada, atau hanya satu kabupaten Gerobokan yang punya tentang kesenian kentrung itu? Setahu saya hanya di Kabupaten Gerobokan yang kentrung itu yang ada. Di mana-mana tidak ada. Cuman di Gerobokan waktu itu masih tahun 60-an, 70 itu subur, atau sebelum itu tahun 50, 60 itu kentrung itu mengalami kejayaan. Ya, 50-an ya Pak? Iya, saya bisa mengatakan semacam itu. Saya kecil waktu itu, dan kemarin alhamdulillah dari Balai Bahasa sempat hadir di sini juga mengatakan itu. Saya disuruh menulis masa kejayaan kentrung, masa melorotnya kentrung sampai sekarang punah. Sampai sekarang di Gerobokan tinggal satu dalang kentrung, yaitu Mbah Sapuan di Godong. Iya, kami sempat berbincang sejak tahun 2010 itu pernah berkomunikasi, dan kemarin juga dari teman-teman budayawan baik dari Balai Bahasa itu juga melihat ke sana bagaimana cara kentrung Mbah Sapuan tradisi. Kalau saya kan sudah pakai trungeng, jadi anak-anak itu memang memainkan wayang itu. Semuanya berbicara, semuanya bernyanyi, semuanya memainkan alat, dan semuanya bisa berbicara. Karena namanya hewan itu banyak, itu bisa saling komunikasi antara. Ini kentrung ya. Saya mau tanya lagi Pak. Untuk perkembangan atau peminatan dari anak-anak di wilayah Gerobokan, kira-kira menurut Bapak peminatnya untuk kesenian tradisional ini banyak nggak Pak? Ya, banyak sekali sebetulnya, banyak sekali. Atau kita katakan sampai 80% itu masih menyenangi, mencintai budaya tradisi. Suatu contoh, suatu bukti ini, saya beserta Mbak Tantri, beserta Mas Mahatma, Mas Anang, Mas Titis, dan konco-konco bergabung jadi satu, kepingin sekali membuka, mendudah kembali ledek tayub era 80-an Mbak Lasmi CS. Pada saat itu kami bersusah payah dari door to door, dari rumah ke rumah, siapa ledek angkatan Mbak Lasmi, ada Mbak Suliem, ada Mbak Pur, ada semuanya sekitar ada 15 ledek. Lalu kami bersama teman-teman datang ke tempatnya Yogo Kawak. Wah, kita datangi setiap lah, ternyata dengan tekad yang bulat, dengan kemampuan yang semampunya dan kemauan yang sangat keras, itu terciptalah atau bisa mendudah kembali rondo itu Mbak Lasmi. Hebat saat itu. Tanpa komunikasi dengan rondo gugung ya Pak? Iya.
tahun 80-an itu era Mbak Lasmi. Karena piye-piye sing jenenge Mbak Lasmi adalah pernah mengangkat nama Gerobokan sampai ke luar lewat seni tayub. Iya, karena ternyata Rondong Gugu Mbak Lasmi itu kan sampai di Suriname. Iya itu, ternyata itu. Nah sayangnya sedikit, mereka Mbak Lasmi sendiri tidak punya dokumentasi yang lengkap untuk itu. Kami susah payah mencari kaset-kaset sampai di Boyolali saya sama Mas Anang itu. Itulah kisah-kisah seperti saya untuk bagaimana agar seni tradisi itu tetap berjalan. Nah ini saya mengatakan bahwa Kabupaten Gerobokan atau rakyat Gerobokan masih mencintai kesenian tradisi atau kesenian daerah yang ada. Di sini saya sudah bincang-bincang dengan Bapak Raden. Saya sudah sedikit banyak mendapatkan ilmu dari Bapak Raden mengenai tentang bagaimana kesenian tradisional Kabupaten Gerobokan, dari angguk tadi sudah diceritakan, tayub, sama apa Bapak tadi Pak? Gentrung, ya, iya. gentrungen, ya. Dan di sini masih banyak lagi. Ternyata di sini juga ada teman-teman pemain tradisional kita, yaitu barongan. Ya, ini pemain barongan juga katanya. Di sini mau belajar, mau tanya-tanya sedikit tentang bagaimana barongan untuk perkembangan di wilayah Kabupaten Gerobokan. Karena barongan Gerobokan yang terkenal adalah Gondorio. Ya. Di sini terkenal adalah Gondorio dan tarian Cikla-Cikli. Maka dari itu nanti kita bisa lihat di YouTube di mana ada barongan, seni reok barongan Gondorio, yaitu dari Gerobokan. Oke, terima kasih. Untuk Gerobokan harus tahu untuk tradisi Gerobokan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Barongan Gerobokan ini sampai barongan terus. Lalu kopai-kopai genderuan kita punya sebanyak. Di sini kita bisa melihat genderuan asli dari Kabupaten Gerobokan dan khas Gerobokan. Ya buatan sendiri. Nah, ini genderuan ini nek umpama kimpur Agustus iso karnaval, buat karnaval genderuan, karnaval jaranan reok. Saya memberi pelajaran tentang jaranan reok sebanyak anak-anak itu 15 anak. Men sengaja kan kalau di dungu dewi masalahnya. Gerobokan pun dengan barongan mah pun kalau jajah yang dulu. Nah, di sini tidak boleh sana. Penjelasan mengatakan bahwa Gerobokan juga tidak ada barongan, tapi di tempat saya masih ada pembelajaran tentang barongan. Saya membuat cerita barongan Gerobokan, yaitu Panji Asmorobalon dan Panji Asmorobalon kali Bujenitan. Yuk, keluarga 4 manam Jul. Wan. Terus. Tujuh. Mulai 8 del. 8 del. 7 8 dang tang del tang tu de dang tak dang tak dang dang tu de dang tak dang tang del dang tu de dang tak dang tu de dang tak dang tang del dang tu de dang tu 8 đường tandang đường tandang đường tandang đường tandang đường tandang đường tandang tung trơ đường tandang tang đường tandang tung trơ
dendang tak dendang tak dendang dendang tude dendang tak dendang tak tak dendang tude dendang tak dendang tude dendang tak dendang tak dendang